Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Beni Dwi Komara, Sarjana Sains Magister Manajemen. Alhamdulillah, kita bisa bertemu kembali dan kita akan membahas sesuatu tentang kewirausahaan atau entrepreneurship. Kali ini kita akan membahas tentang digital entrepreneur dan revolusi industri 4.0. Seperti kita ketahui, dunia sekarang sedang diramaikan dengan revolusi industri 4.0. Ditandai dengan pemanfaatan teknologi secara maksimal di semua segi kehidupan manusia, termasuk juga bisnis dan dunia entrepreneurship atau dunia kewirausahaan. Tentu saja banyak hal yang harus kita ketahui agar kita bisa tetap eksis di zaman yang seperti ini. Di antaranya, kita harus paham yang pertama, kita harus paham tentang disruption era atau disrupsi orang bilang. Yang kedua, kita harus paham juga tentang teknologi digital. Apa itu teknologi digital? Yang ketiga, kita harus paham juga tentang digital mindset. Selanjutnya, kita harus paham juga bagaimana transformasi digital. Yang kelima, kita harus paham juga tentang bagaimana tantangan generasi milenial. Ada generasi milenial, ada generasi X, generasi Z, baby boomer, dan lain sebagainya. Kita harus tahu. Dan yang terakhir, kita harus tahu karakter yang diperlukan sebagai seorang entrepreneur dalam menghadapi tantangan seperti ini. Simak hingga selesai video ini. Saya harap kita semua bisa mendapatkan manfaat sebanyak-banyaknya dan bermanfaat untuk bisnis kita selanjutnya. Silakan mengikuti. Baik, kita lanjutkan bagaimana digital entrepreneur yang unggul dalam menghadapi era revolusi industri 4.0. Kita mulai. Oke, yang pertama tentu saja kita ingin menjadi seorang entrepreneur di masa depan. Seorang entrepreneur di masa depan harus memiliki kemampuan tentang growth mindset, entrepreneur evaluation, pengetahuan kewirausahaan, keterampilan kewirausahaan, pemahaman tentang stakeholder atau pemangku kepentingan di dalam kewirausahaan, juga kita harus mampu berkolaborasi, kita mampu berkomunikasi, dan yang penting lagi kita harus mampu menciptakan inovasi. Ternyata tidak itu saja, tidak cukup itu saja. Kita sekarang dituntut untuk berkembang menjadi seorang digital entrepreneur atau seorang pengusaha digital. Apa nilai tambah yang harus kita tambahkan kepada kemampuan kita? Yang pertama adalah kita harus responsif terhadap tantangan global. Apa itu tantangan global? Pertama, kita harus memahami tentang disruption era atau era disrupsi. Saya akan jelaskan selanjutnya. Yang kedua, kita harus memahami tentang revolusi industri 4.0. Kita juga harus paham tentang digital transformasi dan kita harus mengenal generasi milenial, karena generasi ini yang sekarang akan meng-take over, akan mengambil alih seluruh bisnis kita. Dan tentu saja kita harus memiliki kemampuan fungsi-fungsi yang banyak sekali sehingga saling mendukung satu sama lainnya. Ini yang kita perlukan untuk mengembangkan entrepreneur kita. Kita mulai dengan membahas tentang digital entrepreneur yang harus mengetahui tentang disruption era. Seperti kita ketahui, disruption era itu adalah zaman sekarang itu dipenuhi dengan volatilitas, uncertainty, kompleks, dan ambigus. Atau kita sering sebut, orang sering menyebutnya dengan VUCA. Apa itu VUCA? Di era disruption era ini ada VUCA yang bermasalah atau
yaitu volatilitas. Volatilitas itu gampangnya sesuatu itu berubah. Dolar naik, sementara rupiah melemah, begitu juga inflasi, semuanya volatilitasnya sangat tinggi. Dan ada uncertainty atau ketidakpastian. Tidak selalu pasti, misalkan di kebijakan bahwa kita akan disupport. Ada ketidakpastian. Risiko juga seperti itu, ketidakpastian juga tinggi. Tidak ada risiko yang tetap, selalu berubah-berubah. Kadang naik, kadang turun, kebijakan, kemudahan, dan lain sebagainya. Ada uncertainty atau ketidakpastian. Dan juga terdapat complexity atau kompleksitas. Jadi permasalahan tidak hanya satu, tapi banyak. Atau orang kita sering menyebutnya ruwet sekali. Dan yang VUCA yang terakhir, A yang terakhir adalah ambiguitas. Ambiguitas artinya tidak jelas. Apakah mau naik atau turun? Ini sekarang harga emas itu mau naik atau mau turun? Ada ambiguitas. Begitu juga tentang kebijakan, tentang kewirausahaan, tentang harga, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita gambarkan kapal itu selalu ada banyak badai. Digambarkan dengan yang di kanan ini adalah kapal kita atau kita sedang menghadapi badai yang sangat besar. Badai apa itu? Badai VUCA, badai volatilitas, badai uncertainty, badai complexity, dan badai ambiguity. Badai volatilitas, badai ketidakpastian, badai yang kompleks permasalahannya, dan ada banyak keraguan-raguan. Kita sebagai seorang entrepreneur, apabila tidak memahami ini dengan benar, maka kita kecenderungannya akan menyerah, karena sulit sekali menghadapi zaman yang seperti ini. Kita dituntut untuk melakukan adaptasi. Adaptasi dengan cara apa? Kita lawan VUCA dengan VUCA juga. V yang pertama adalah dengan vision. Kita harus mempunyai cara pandang yang luas di setiap perubahan dan keberanian menghadapi sebuah tantangan. Kita harus punya visi, cara pandang yang luas di tiap perubahan, dan keberanian menghadapi sebuah tantangan. Apabila kita tidak punya visi yang bagus, maka kita akan cenderung lemes, tidak berdaya. Understanding. Understanding adalah pemahaman terhadap perubahan dengan konsep adaptasi yang cepat. Bila ada ketidakpastian, kompleksitas, dan ambiguitas, segera pahami, kemudian lakukan adaptasi dengan cepat. Sedangkan C atau clarity adalah kejelasan dan kesiapan strategi di setiap perubahan yang terjadi. Seperti yang sudah sering kita sampaikan, yang abadi adalah perubahan. Di setiap perubahan itu selalu ada peluang, selalu ada opportunity. Maka di setiap ketidakjelasan kita harus memunculkan kejelasan dan kesiapan strategi untuk melakukan perubahan. Yang A sebagai VUCA yang terakhir, A-nya adalah agility. Agility atau kelincahan. Kelincahan apa? Kelincahan melakukan adaptasi atau penyesuaian aksi terhadap perubahan yang ada. Bila kita memiliki VUCA yang positif, itu digambarkan, kalau ini digambarkan dengan kapal yang berada pada lautan tenang. Dia selalu siap sedia melakukan perubahan yang ada dan menganggap setiap perubahan sebagai suatu kesempatan yang bagus untuk kita semakin maju. Dengan kita berubah, melakukan inovasi, sementara orang lain tidak berubah, maka ini kesempatan kita untuk maju, menyalip mereka. Baik. Setelah disruption area kita pahami tadi itu, dengan VUCA, jadi generasi sekarang itu sering melakukan penemuan-penemuan yang bagus, sehingga bisnis di masa lalu itu dikalahkan. Apa contohnya? Contohnya taksi. Kalau dulu taksi konvensional, mereka punya armada, tapi dengan bisnis-bisnis yang dibuat oleh generasi milenial, di mana mereka memiliki VUCA yang positif,
sehingga mereka menciptakan aplikasi semacam Gojek atau Grab, di mana modal mereka adalah membuat aplikasi, apps atau aplikasi. Mereka tidak memiliki armada, tapi mereka memiliki bisnis model yang bagus, merespon perubahan. Sehingga ketika mereka memunculkan bisnis baru dengan memaintain aplikasi, ternyata mereka bisa mengambil pasar taksi konvensional. Taksi konvensional didisrupsi atau diambil alih oleh bisnis yang baru, bisnis model yang baru yang dimiliki oleh generasi milenial, yaitu semacam aplikasi Gojek atau Grab. Oke, kita masuk yang kedua. Sebagai digital entrepreneur, kita harus memahami tentang industri 4.0. Apa itu? Di dalamnya terdapat artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Ada Internet of Things, segala sesuatu sekarang terkoneksi dengan internet. Ada advanced robotic. Jadi sudah dikembangkan teknologi menggunakan robot yang mengambil alih tugas manusia yang tidak memerlukan pertimbangan emosi yang mudah dilakukan oleh robot. Maka mereka menggunakan advanced robotic. Dan pemanfaatan big data. Apa itu big data? Big data atau data yang besar yang ada, misalkan ada di internet, dimiliki Google, dimiliki aplikasi seperti Gojek. Mereka memiliki big data yang bisa dianalisis dan digunakan untuk menganalisa perilaku untuk menentukan bisnis apa yang bagus selanjutnya. Dan ada kehidupan digital. Mungkin sekarang kita di masa pandemi semuanya work from home, sekolah dari rumah juga, semua mengoptimalkan aplikasi digital untuk mensupport kehidupan kita. Itu industri 4.0. Coba kita lihat penjelasan. Yang ketiga, kita harus memiliki yang namanya digital transformation. Di situ, di dalamnya ada enterprise architecture. Dan yang keempat adalah millennials. Generasi milenial di dalamnya ada confidence, ada connectivity atau keterhubungan, ada creativity, ada social media, dan ada e-commerce. Generasi milenial ini kisaran umurnya antara 25 sampai 40. Tipikal mereka seperti tadi, memiliki confident, sangat terkoneksi karena mereka sangat aware dengan teknologi, mereka terkoneksi dengan media sosial, dengan aplikasi-aplikasi yang mereka sangat kenal. Dan ketika mereka membuat sebuah bisnis ini bisa mendisrupsi bisnis-bisnis model lama. Penjelasannya akan saya jelaskan lebih lanjut pada slide berikutnya. Kita masuk ke penjelasan tentang apa itu digital transformation. Kita lihat di sebelah kiri, terjadi revolusi industri keempat. Saya tidak akan menjelaskan secara detail, 1, 2, 3, ya 1, ditemukannya mesin uap dulu itu, sehingga merubah tatanan industri. Orang yang tadinya menggunakan tenaga kasar manusia, tenaga kerja manusia, banyak dikonversi menjadi mesin yang energinya dihasilkan dari mesin uap. Begitu selanjutnya sampai yang keempat ini. Tadi saya sudah jelaskan terjadi digital disruption. Ini contoh-contohnya. Yang pertama tadi saya sudah sampaikan, ketika taksi konvensional itu dilibas oleh aplikasi Gojek atau GoCar. Kemudian mall-mall atau toko-toko yang melakukan transaksi langsung itu banyak dihantam dengan adanya marketplace seperti Tokopedia. Dan juga bisnis-bisnis pariwisata, termasuk bisnis-bisnis penerbangan, hotel, dan lain sebagainya, fungsinya itu banyak dihandle oleh aplikasi Traveloka. Padahal mereka tidak memiliki hotel, mereka tidak memiliki armada,
tapi mereka bisa mengkoneksikan, bisnis mereka bisa mengkoneksikan antara pemilik hotel, antara pemilik armada dengan para turis, para orang-orang yang ingin bepergian, dikoneksikan melalui sebuah aplikasi, Traveloka, ada Pergi-Pergi, dan lain sebagainya. Dan bisnis ini yang berhasil menjadi leader dari semuanya, semua bisnis atau bisnis yang sebelumnya. Mereka melakukan disruption. Begitu juga seperti Doku atau GoPay, GoPay, atau Dana, dan lain sebagainya. Mereka pelan-pelan namun pasti akan mendisrupsi fungsi dari bank. Bank akan dan sudah banyak menutup cabang-cabangnya karena sudah didisrupsi oleh fintech seperti ini, oleh finansial seperti ini, aplikasi finansial seperti ini. Oke, kita masuk ke teknologi digital. Di situ ada artificial intelligence. Jadi kalau kita punya akun YouTube dan biasanya kita sering melihat topik-topik tertentu, maka ada algoritma dengan menggunakan artificial intelligence yang dipasang di YouTube. YouTube akan mempresentasikan kepada Anda sesuai dengan apa yang selama ini Anda tonton. Kalau Anda sukanya nonton masakan, maka yang dimunculkan di kolom-kolom profil Anda untuk dilihat adalah mereka yang punya video-video masakan. Begitu juga kalau kita suka jalan-jalan atau traveling, yang kita tonton adalah jalan-jalan dan traveling, maka yang muncul melalui artificial intelligence ini dimunculkan tentang video-video tentang jalan-jalan. Begitu juga Google, begitu juga aplikasi-aplikasi yang lain. Mereka sudah memanfaatkan artificial intelligence. Kemudian blockchain. Blockchain ini sebuah sistem yang kita bisa men-tracking dari A sampai Z. Jadi contohnya kalau ini teknologi ini digunakan di teknologi keuangan. Jadi keuangan mulai dari budgeting awal sampai penggunaan nanti pemanfaatan tool apa itu bisa di-tracking semuanya melalui blockchain. Kemudian ada lagi cryptocurrency. Jadi kalau dulu kita hanya mengenal uang kertas. Tapi ini sekarang sudah berkembang di internet, ada cryptocurrency. Jadi mata uang yang ada di internet. Jadi kita sering dengar ada Bitcoin, ada Gorobooks, mata uang yang ada di internet, yang berlaku di internet, dan bisa digunakan untuk transaksi yang tidak punya batasan, tidak punya boundary di suatu negara. Yang terakhir ada teknologi Internet of Things, segala sesuatu bisa dikontrol di internet. Jadi sekarang sudah banyak pemanfaatan teknologi pertanian itu menggunakan Internet of Things. Mereka menggunakan sensor, mereka menggunakan alat-alat yang bisa dikontrol, sehingga ketika tanaman itu membutuhkan air, ada keran yang otomatis bisa menyemprot. Kemudian ketika mereka punya sensor tentang kondisi kebutuhan kalsium pada tanaman tertentu, maka pupuk akan disemprotkan. Dan segala sesuatu bisa dikontrol, tidak harus di tempat, tapi bisa dikontrol dari mana saja. Bisa dikontrol dari rumah. Jadi tadi lahan pertanian itu bisa dikontrol lewat rumah atau lewat perusahaan dan berbagai tempat dengan menggunakan Internet of Things. Transformasi digital harus dilaksanakan entrepreneur untuk menghadapi berbagai tantangan terkini. Mengapa? Karena dituntut efisiensi dan dituntut untuk melayani customer atau pelanggan secara ramping dan mudah diakses dan terintegrasi. Ujung-ujungnya apa? Supaya terjadi penurunan biaya dan bisa bersaing dengan para kompetitor. Jadi saya sampaikan taksi konvensional mereka tidak bisa bersaing dengan aplikasi semacam Gojek dan Grab karena Gojek dan Grab tidak memiliki biaya-biaya yang banyak. Isu unemployment tidak
tidak ada tenaga kerja, itu bisa dihilangkan. Karena apa? Karena tercipta banyak entrepreneur yang tidak. Terus kemudian pemanfaatan big data atau data yang banyak yang ada di internet, yang ada di aplikasi, bisa dilakukan analisis perilaku dan nantinya akan memunculkan ide bisnis baru secara digital. Juga ada kebutuhan skill set baru. Kenapa? Karena hubungan dengan digital yang masih sangat terbuka lebar, yang punya kesempatan banyak untuk mendisruption banyak bisnis-bisnis yang lama. Kemudian memerlukan perlindungan data konsumen, kemudian memastikan kemajuan IT bisa dinikmati oleh seluruh rakyat atau seluruh customer kita. Kalau kita ngomong entrepreneur, sistem aplikasi yang masih memerlukan banyak perkembangan. Kita juga memerlukan yang namanya enterprise architecture. Apa itu? Merupakan metode strategis yang mendefinisikan, memetakan, dan mengintegrasikan organisasi dalam domain yang terdiri dari proses bisnis, data aplikasi, dan teknologi untuk mencapai sebuah tujuan organisasi. Apa contohnya? Contohnya seperti Gojek. Gojek dia membangun server, membangun tim untuk melakukan analisis, membangun tim untuk membuat artificial intelligence, membuat algoritma yang bagus supaya lebih dekat kepada penggunanya, supaya lebih nyaman bagi penggunanya, dan supaya lebih menguntungkan, lebih efisien, dan bisa menekan price. Kita sekarang akan mempelajari tentang tantangan generasi milenial. Sebelum kita bicarakan tantangannya, kita akan bahas dulu seperti apa generasi itu. Karena kita tahu ada generasi baby boomer, ada generasi Gen X, generasi Gen Y, atau juga disebut generasi milenial, dan ada generasi Z. Generasi baby boomer itu orang yang umurnya 55 ke atas, yang prosentasenya itu ada 11,56%. Sedangkan generasi X, kalau sekarang umurnya 41 sampai 55 tahun, dengan persentase 21,88%. Persentase terhadap apa? Terhadap total jumlah penduduk Indonesia. Sesuai dengan sensus penduduk tahun 2020, sekitar 270,2 juta jiwa. Baby boomer menempati 11%, kemudian generasi X yang umurnya 41 sampai 55 itu 21,88%, dan generasi Y yang memiliki umur 25 sampai 40 tahun sebesar 25,87%. Sedangkan generasi Z yang umurnya 5 sampai 25 tahun terdapat 27,94%. Jadi kalau kita lihat komposisinya, sekarang generasi Z dan generasi Y itu yang sudah mulai menguasai produktivitas, menguasai dunia ini. Tapi jangan salah, baby boomer mereka dan generasi X adalah orang-orang yang memiliki supporting dana yang besar dan memiliki pengalaman. Sedangkan generasi Y dan generasi Z istilahnya memiliki potensi yang besar. Mungkin mereka sudah menguasai market karena jumlahnya. Kita pahami dulu. Yang pertama, generasi Z itu seperti apa yang memiliki umur 5-25 tahun. Mereka sangat high-tech karena hari-harinya mereka tidak lepas dari teknologi, terutama handphone, terutama telekomunikasi atau smartphone, telepon pintar. Kemudian mereka memiliki tingkat kebebasan yang tinggi. Mereka juga memiliki individualisme yang tinggi. Mereka sosial media geek atau sangat terikat dengan sosial media.
dan mereka juga multitasking atau bisa bekerja dalam banyak hal secara bersama-sama karena mereka terbiasa dengan multitasking yang dilakukan oleh aplikasi. Mereka juga sangat efisien, sangat kreatif, sangat inovatif, dan memiliki standar kehidupan yang tinggi. Karena generasi Z ini biasanya produk dari generasi Y dan generasi X yang memiliki perekonomian yang lebih bagus dibandingkan dengan ketika generasi Y, X, apalagi baby boomer dulu dilahirkan. Sedangkan generasi Y yang umurnya 25 hingga 40 tahun, mereka memiliki sifat yang sangat semangat, optimis, mereka open-minded, terbuka, cepat belajar, melek teknologi. Mereka mudah bergaul, suka bekerja dalam tim, siap melompat ke kesempatan yang lebih baik, mereka tidak fokus dan tertarik pada uang. Dan karena umur mereka dalam umur-umur yang sangat produktif, yaitu 25 dan 40, maka apabila kita bekerja sama dengan generasi Y yang memiliki teknologi, yang paham dengan situasi, maka kita berbisnis dengan mereka akan sangat menguntungkan. Disruption era itu banyak ditumbangkan oleh generasi Y ini atau generasi milenial ini. Baik, setelah kita paham seperti apa generasi Z yang nantinya akan men-take over generasi Y yang sekarang sedang memiliki istilahnya produktivitas yang tinggi, sementara generasi X dan baby boomer mereka memiliki pengalaman dan memiliki kekuatan modal. Maka seyogyanya ini kita bisa kerjasamakan. Seperti apa kontribusinya? Yang pertama adalah berkomunikasi dengan baik antar lintas generasi, dengan memahami kelebihan dan kelemahan satu sama lain. Yang kedua, harus memahami karakter tiap-tiap generasi ini, sehingga ketika kita bekerja sama, ketika kita berkolaborasi, itu bisa bertemu menjadi sebuah sinergi yang bagus. Jangan sebaliknya, ketika kita tidak memahami kemampuan dan kekurangan masing-masing generasi, hanya akan membuat gap atau batasan yang kalau kita tidak bisa kerjasama, maka kita tidak bisa mengoptimalkan bisnis kita. Seperti saya sampaikan, generasi Y atau generasi X, mereka mempunyai kemampuan dan teknologi, kecerdasan, memiliki tingkat improvisasi dan inovasi, kreativitas tinggi, namun generasi X dan baby boomer dia yang memiliki pengalaman dan memiliki modal. Yang ketiga, lebih menguasai teknologi informasi untuk meningkatkan kinerja. Jadi sekarang mau tidak mau kita harus sudah bertransformasi digital dengan menguasai teknologi informasi untuk kepentingan bisnis kita, sehingga kita bisa mendisrupsi bisnis-bisnis yang sudah tidak efisien lagi saat ini. Kita lanjutkan. Karakter entrepreneur atau karakter pengusaha yang dibutuhkan dalam menghadapi generasi milenial seperti sekarang ini adalah kita harus memiliki digital mindset atau pola pikir digital. Seperti apa itu? Pemanfaatan teknologi dalam rangka melakukan efektivitas dan efisiensi. Kita harus memiliki karakter brave to be different atau berani untuk berinovasi baik dalam berpikir, membuat kebijakan maupun penampilan. Selama itu tidak menyalahi aturan dan norma, maka kita harus brave to be different. Kemudian kita harus punya sifat yang inklusif. Apa itu? Tidak berperan sebagai seorang bos atau tidak bosi, memperlakukan orang lain seperti karyawan atau suruhan. Namun dapat berperan sebagai seorang leader atau pemimpin dan mentor atau pembimbing dan sebagai teman. Jadi memposisikan sederajat atau kita sebagai pemimpin yang tidak bosi, yang tidak seperti bos hanya main suruh. Karakter yang lain adalah observer dan active listener.
observers, kita selalu mengobservasi segala perubahan perilaku dan kita aktif mendengarkan. Untuk apa? Supaya kita bisa mendapat banyak informasi. Kedekatan dengan milenial secara langsung maupun melalui sosial media. Begitu kita dapat informasi yang paling dibutuhkan oleh pasar kita yang kebetulan sekarang ini banyak orang-orang diisi orang-orang generasi milenial, maka kita akan bisa memberikan respon untuk menciptakan bisnis baru yang lebih adaptif terhadap permintaan customer atau pelanggan. Karakter yang kelima adalah agile atau ketangkasan cepat beradaptasi dan responsif terhadap perubahan. Perubahan itu jangan didiamkan saja. Kalau diam saja maka akan ada entrepreneur lain yang beradaptasi dan memunculkan bisnis baru yang akan menggilas bisnis kita yang tidak berkembang. Kita masuk ke penjelasan dari transfer of technology tadi itu, di mana digital mindset itu ada mindset data, yaitu pemanfaatan data. Kemudian ada mindset gak ribet atau berdasarkan customer experience atau pengalaman customer. Jadi kita harus selalu bisa mencari apa sih yang diinginkan customer kita, sehingga kita bisa memberikan alternatif produk yang sesuai dengan mereka. Kalau bisa, jangan yang membuat customer ribet, tapi membuat customer dimudahkan dengan produk atau layanan kita. Mindset yang ketiga adalah mindset inovasi. Kita harus selalu mencari cara baru dan mengubah perilaku sesuai dengan perubahan pelanggan kita. Mindset data yang pertama yang kita akan bahas. Yang pertama adalah data kita kelola secara deskriptif untuk menjawab apa yang terjadi. Ini biasanya kita mengolah dengan data-data statistik. Dengan statistik deskriptif, kita akan menunjukkan emailnya berapa, modusnya berapa, yang sering muncul data itu seperti apa. Untuk apa? Untuk menjawab apa yang terjadi, apa yang telah terjadi, untuk mendefinisikan keadaan. Kemudian kita mencari data lagi dengan big data dan business intelligence. Kemampuan kita untuk mencari data, untuk mendiagnosa, untuk mendiagnostik, menjawab pertanyaan mengapa ini terjadi. Kemudian fase yang ketiga adalah kita mencoba untuk memprediksi nanti ke depan seperti apa yang akan terjadi. Dengan apa yang kita butuhkan? Kita perlu big data dan mesin pembelajar, machine learning. Terus kemudian kita menggunakan semantik untuk menjawab pertanyaan bagaimana otomatis yang ke depan. Kita menggunakan big data dan deep learning. Jadi informasi itu dioptimalisasikan. Tadi saya sudah kasih contoh bagaimana YouTube, bagaimana Google sekarang itu mampu merespon dengan baik kebutuhan usernya. Setiap user ketika mereka memasukkan data yang dia sukai untuk ditonton, ditunjukkan dengan jumlah time mereka melihat tontonan-tontonan, nggak tahu masakan, nggak tahu travel, jalan-jalan atau apa, maka yang disuguhkan oleh Google, oleh Yahoo, oleh YouTube adalah informasi-informasi atau video-video yang berkenaan dengan yang disukai itu. Bagaimana mereka sangat memanfaatkan big data dan melakukan deep learning, sehingga memudahkan untuk pelanggan mereka. Jadi banyak orang yang loyal menggunakan aplikasi mereka. Transformasi digital itu tidak melulu hanya transformasi teknologi,
namun juga berkaitan dengan sumber daya manusia. Digital adalah tentang teknologi, namun transformasi digital adalah tentang sumber daya manusia. Bagaimana mengubah mindset atau pola pikir secara digital. Ini saya tunjukkan perbedaan orang yang sama-sama menggunakan aplikasi teknologi, tapi mindset-nya tidak berubah. Ini contoh yang tidak berubah, belum berubah dan masih konvensional. Contohnya apa? Ini layanan taksi konvensional, mereka sudah mencoba mengembangkan aplikasi, tapi pola pikirnya masih pola pikir tradisional. Jadi mereka nyetop di mana saja bisa bayar non tunai. Layanan mereka masih tetap seperti konvensional. Mereka hanya bisa menggunakan aplikasi itu saja. Kita bandingkan dengan Gojek misalkan, dengan mindset yang pola pikirnya, mindsetnya sudah digital. Nah ini contohnya layanan mereka, contohnya Anda dapat mengatur status akun Anda auto bid sesuai dengan kesediaan kursi dan seat mobil. Mereka bisa milih, kalau kamu berangkatnya cuma 1 orang, maka cari yang seatnya cukup efektif untuk 1-3 orang. Tapi kalau Anda itu lebih dari 3 orang atau 4 orang, maka ambil yang 7 seat. Karena apa? Karena berbeda, mobil kecil dengan mobil besar. Biayanya berbeda. Ketika Anda bisa mendefinisikan itu yang sesuai dengan kebutuhan Anda, maka Anda akan lebih efisien, lebih murah dari sisi harga. Dengan pola pikir yang digital tadi, kita juga bisa merubah ganti tujuan di tengah perjalanan. Atau mereka bisa memberikan diskon 20% kalau menggunakan sebuah taksi tertentu. Nah, intinya adalah dengan mindset digital yang benar, maka akan memberikan sesuatu yang lebih mudah, lebih murah, lebih cepat, dan lebih bagus kepada customer atau kepada pelanggan. Sedangkan pola pikir yang lama, seperti ini tadi itu, meskipun dia menggunakan teknologi aplikasi, tapi yang dirasakan oleh customer sama, tidak jauh berbeda. Harganya juga sama. Oke, saya lanjutkan. Dengan pola pikir atau mindset digital, kita bisa melakukan analisa perilaku customer. Contohnya apa? Ini dari data GoFood mereka. Ternyata ada informasi paket ayam mendominasi pemesanan dengan total 10 juta sekali. 10 juta kali order dalam 1 hari. Kemudian yang nomor 2 yang paling laku adalah paket nasi seperti nasi goreng, nasi kuning, dan aneka nasi lainnya berada di peringkat kedua dengan pemesanan 3,5 juta kali. Kemudian kopi, aneka kopi, dan lain sebagainya sampai terakhir ini. Di sini apa? Kita punya guidance atau tuntunan dari analisa ini yang paling punya opportunity atau kemungkinan laku kalau kita jualan di GoFood itu apa? Ini yang pertama, jualan paket ayam goreng. Yang kedua, jualan paket nasi. Kemudian kalau kita mau jualan martabak, maka jam berapa yang paling itu tidak diceritakan di jamnya, dipesan pada malam hari. Jadi bukanya malam hari, jangan buka pagi maka akan ada yang order. Jadi informasi seperti ini bisa kita lakukan untuk mempertajam solusi bisnis kita, baik itu berupa produk maupun jasa. Mindset atau pola pikir digital ini akan mengubah perilaku dan model bisnis. Sebagai contoh, ketika banyak orang menggunakan mobile phone atau smartphone, maka banyak orang yang menawarkan jasa itu melalui aplikasi. Di awal ini sebagai contoh, mungkin produk mereka di awal mereka memberikan freemium. Mereka free untuk mendownload dan menggunakan aplikasi dengan menutup beberapa fitur-fitur yang premium. Biasanya ketika user sudah familiar dan mereka mendapatkan manfaatnya berupa kemudahan bagi kehidupan dan
kehidupan aktivitas mereka, maka mereka biasanya tidak segan-segan untuk membeli yang premium. Jadi pola pikir seperti itu. Mengubah perilaku dan model bisnis melalui apa? Melalui inovasi. Tentu saja teknologi transformasi digital ini tidak lepas dari kebijakan pemerintah. Teknologi, perkembangan teknologi dan aplikasinya, baik itu hardware, software, kemudian aplikasi, kemudian tidak lepas juga dengan sumber daya manusia. Dan sekarang kecenderungannya ketiga hal ini sudah tercapai di dunia global ini, dan kita bisa memanfaatkan untuk membuat digital entrepreneur. Tantangan dalam bertransformasi yang pertama adalah mengubah pola pikir dari pola pikir berbasis sumber daya fisik dan sangat terbatas menjadi aset digital yang melimpah ruah. Apa maksudnya aset digital yang melimpah ruah? Kita bisa punya informasi data yang banyak yang ada di internet. Di Google kita bisa tahu tren sekarang seperti apa. Kemudian di media sosial kita bisa memahami perilaku sekarang berubah seperti apa. Kemudian membuat layanan yang inovatif. Hasil pemahaman terhadap kebutuhan pelanggan yang dimanifestasikan atau ditunjukkan dalam bentuk entitas bernilai tinggi. Setelah kita tahu tadi perilaku pelanggan, maka kita ciptakan bisnis dengan memberi layanan yang di dalamnya ada inovasi tinggi yang memudahkan dan melayani dengan baik customer atau pelanggan kita. Kemudian tantangan yang lain adalah kita harus bisa mencari model layanan. Kasus yang tepat diangkat sebagai peluang untuk meningkatkan pertumbuhan organisasi. Tadi saya seringkali contohkan antara taksi konvensional dengan aplikasi Gojek atau Gokar. Mereka membuat model bisnis baru yang bisa lebih dekat kepada pelanggan dan lebih menguntungkan untuk pelanggan. Kemudian apa? Yang terakhir tantangannya adalah melakukan dengan kecepatan tinggi, mulai dari ide hingga peluncuran produk yang tidak memakan waktu yang lama serta proses yang bertele-tele. Kenapa seperti ini? Karena sekarang big data sudah banyak orang yang bisa melakukan analisis kemampuan perilaku sehingga mereka bisa memunculkan kebutuhan, sehingga kita sebagai entrepreneur harus berlomba-lomba dengan kesabaran yang tinggi untuk menciptakan inovasi berupa produk atau layanan baru yang memenuhi kebutuhan customer, sehingga kita bisa mendisrupsi atau mengambil alih bisnis model yang lama. Ini gambaran bagaimana ekonomi digital. Di dalamnya sudah tersedia layanan jual dan beli di marketplace misalkan. Contohnya di apa? Ada Tokopedia, ada Bukalapak, di situ ada penjual dan ada pembeli, ada marketplace. Sudah tidak hanya mengandalkan mall atau toko-toko orang berbeli secara langsung. Ekonomi digital juga harus ada koneksi internet. Sekarang di mana-mana sudah ada internet. Tidak hanya di rumah, di publik, di tempat-tempat umum pun sekarang sudah banyak terpasang internet. Kemudian ada aplikasi yang menjembatani antara supply dan demand. Contohnya tadi itu apa contohnya? Contohnya Gokar, Gojek. Contohnya lagi Traveloka. Mereka menjembatani antara demand, permintaan orang yang mau berwisata, dengan supply. Supply-nya adalah pemilik hotel, pemilik pesawat, pemilik mobil, transportasi, dan lain sebagainya, yang mereka pertemukan menggunakan sebuah aplikasi. Hal yang lain contoh dari ekonomi digital, ada pengguna yang punya budaya digital. Jadi sekarang karena pasar itu dipenuhi oleh generasi milenial dan generasi Z, maka kecenderungan mereka sudah memiliki budaya digital. Bahkan generasi X dan
baby boomer sekarang juga sudah mulai merambah ke digital. Apa contohnya? Contohnya mereka sekarang sudah sangat beradaptasi dengan handphone mereka, dengan smartphone mereka. Sudah terbiasa dengan media sosial juga. Yang terakhir ada analisis data terhadap transaksi. Di ekonomi digital memungkinkan kita melakukan analisa data terhadap transaksi. Dan ini bisa dilakukan, bisa digunakan untuk memperbarui bisnis kita, memenuhi kebutuhan customer. Kita lanjutkan. Ini terakhir adalah komitmen kita sebagai entrepreneur, bahwa kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai di masyarakat. Kita tidak boleh berbisnis secara amburadul atau merugikan orang lain. Kemudian kita harus terus mengembangkan diri terus-menerus dengan continuous learning atau pembelajaran terus-menerus, dan kita harus menjadi role model atau contoh entrepreneur yang bertanggung jawab. Kita juga harus menunjukkan kinerja seorang entrepreneur yang bagus. Seperti apa ya? Kita selalu melakukan adaptasi, kemudian kita selalu berusaha mengupdate produk dan layanan kita untuk memenuhi kebutuhan customer. Dan kita harus menjaga perilaku agar tidak menjadi aduan atau menjadi perhatian yang buruk. Yang terakhir, kita harus siap mengembangkan tanggung jawab yang lebih besar. Kenapa? Karena bisnis kita akan semakin membesar. Risikonya apa? Kalau kita mau berkomitmen menjadi seorang entrepreneur, apabila tidak dapat melakukan komitmen sebagai entrepreneur, maka kita akan tergilas oleh entrepreneur lain atau pengusaha lain dan menjadikan kita hanya sebagai konsumen. Terakhir, ini ada quote yang bagus tentang entrepreneur, disampaikan oleh Muhammad Yunus. Ini orang Bangladesh yang mempunyai bank untuk rakyat kecil, untuk orang rakyat miskin. Dia bilang bahwa people should wake up in the morning and say, I am not a job seeker, but I am a job creator. Orang-orang seharusnya ketika bangun pagi, dia harus bilang kepada dirinya bahwa saya bukan pencari kerja, tapi saya adalah pencipta pekerjaan. Yang kedua, quote yang menarik yang kedua adalah Bill Gates. Kita tahu siapa Bill Gates ya. Bill Gates bilang, if you are born poor, it's not your mistake. But if you die poor, it's your mistake. Jika kamu dilahirkan dalam keadaan miskin, maka itu bukan kesalahanmu. Tetapi jika kamu meninggal dalam keadaan miskin, maka yang salah adalah kamu. Artinya apa? Bekerja keraslah, berdoa yang baik, minta pada Allah supaya kita diberikan kekuatan, kemudahan untuk menjadi seorang entrepreneur yang bisa membuka banyak lapangan kerja dan bisa menghasilkan banyak hal untuk kepentingan diri kita sendiri, keluarga, dan masyarakat kita sekitarnya. Demikian video yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Adi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.